1.345 orang sebagai relawan P4GN pada saat itu mendapatkan rekor muri. Jangan-jangan yang bersangkutan pacarnya itu pemakai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu selamat sih Pak, selamat datang aja Pak ya. Selamat datang Pak Tuankus Haryanja. Terima kasih di studio Sadatona BNNP Sumut. Ya, ini akhirnya Bapak datang kemari. Terima kasih Pak, meluangkan waktunya kemari. Ya, jadi Pak Tuankus Haryanja, ini Bapak Kepala BNNK Pematang Siantar ya. Pak, ini kan supaya sobat BNN kita, pendengar kita lebih kenal Bapak, boleh nggak Pak diceritakan tuh Bapak tuh kok bisa ada di BNN, terus dah tugas di mana aja, boleh cerita Pak? Ya, makasih. Saya dari dulu kepengen itu selalu bergerak di bidang organisasi. Ya, sehingga organisasi ini membuka ruang buat saya berhubungan dengan organisasi ini ke pemerintah, ke aparat hukum, ataupun juga kemana-mana. Nah, di organisasi ini juga salah satu kegiatannya berhubungan dengan masyarakat. Nah, walaupun saya pada saat itu bertugas sebagai pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendidikan di Deli Serdang. Oh ya, Deli Serdang Pak ya. Tetapi saya hobinya itu berorganisasi. Dan di sana saya tidak mau berhenti sampai di sana gitu ya. Nah, pada saat itu dulu kan BNN ini kan masih peraturan bupati yang disebut dulu BNK. Ya. Nah, BNK itu pada saat itu merekrut dari tokoh-tokoh organisasi atau tokoh pemuda bergabung di BNK kan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi jalurnya dari organisasi. Iya. Bukan dari pegawainya ya. Jadi setelah kita direkrut dari Bina Mitra Polres Deli Serdang sebagai salah satu narasumber di BNK-nya dulu, sehingga saya selalu bekerja juga salah satu melaksanakan kegiatan di BNK dulu. Nah, dan juga payungnya dulu di organisasi ya. Dulu saya ini sebagai ketua pemuda Mitra Kamtibmas. Yang orientasinya juga tugasnya sama juga dalam rangka menciptakan PAM Swakarsa, dalam rangka menciptakan ketentraman dan perlindungan masyarakat. Nah, setelah BNK ini menjadi vertikal, menjadi BNN, nah kita ditawari lagi untuk bergabung di BNN-nya, dan kebetulan saya itu adalah seorang ASN di dunia pendidikan. Nah, jadi kita ya bergabung lagi di sana gitu. Nah, bergabung. Sekarang pakai payung ASN. Iya. Bendera ASN ya. Nah, jadi setelah kita bergabung di BNN itu, kita banyak kemudahan-kemudahan yang kita lakukan dalam pekerjaan di BNN itu. Karena kita sudah semua jaringan-jaringan, baik itu masyarakat, dari birokrasinya, sehingga dulu saya dimudahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan BNN yang di Kabupaten Deli Serdang. Karena juga BNNK dulu itu kan saya sebagai Kasubag Umum di Deli Serdang pada saat itu. Nah, tentunya banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan bagaimana BNN ini bisa juga mengatasi persoalan narkoba. Nah, setelah itu saya berpindah lagi menjadi kepala seksi pencegahan, masih di Deli Serdang, dan setelah itu saya pindah ke BNN provinsi sebagai Kabid Pencegahan pada saat itu. Nah, sehingga kegiatan saya lebih meluas lagi, cakupannya Sumatera Utara. Nah, jadi di situ yang sudah saya lakukan juga berbagai kegiatan, termasuk dari organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi. Ini saya ajak bersama-sama dalam rangka ikut perang melawan narkoba atau juga dalam rangka penanggulangan narkoba. Nah,
setelah saya sudah banyak melaksanakan kegiatan ini di seluruh kabupaten kota, nah saya ya tentunya sebagai karir organisasi saya ajukan pada saat itu menjadi kepala BNN untuk di Kabupaten Asahan. Nah, jadi 2015 saya sudah kepala BNN di Asahan pada saat itu. Nah, itu saya lakukan lagi pola saya menggunakan organisasi masyarakat. Nah, saya undang ketua KNPI, ketua Ormas, termasuk semua LSM atau juga termasuk dari tokoh-tokoh agama untuk membuat satu konsorsium. Konsorsium inilah yang bisa membuat suatu kebijakan untuk mendorong Bupati Asahan pada saat itu untuk membuat kegiatan di Asahan itu membentuk Satgas Anti Narkoba Desa Sekabupaten Asahan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi Satgas ini tentunya pada saat itu Pak Budi Waseso hadir di acara pengukuhan Satgasnya, tetapi oleh Pak Budi Waseso beliau tidak mau itu disebut Satgas, tetapi relawan P4GN Kabupaten Asahan, sehingga pada saat itu 1.345 orang sebagai relawan P4GN pada saat itu mendapatkan rekor muri, ya. Jadi kita undang pada saat itu Pak Budi Waseso untuk pengukuhan 1.345 orang ini sebagai relawan di kisaran Kabupaten Asahan. Waktu itu kalau saya ingat tuh yang pertama tuh ya ada BNNK bisa melantik relawan sebanyak itu, menghadirkan Pak Kepala BNN. Luar biasa emang. Luar biasa. Iya. Jadi pada saat itu Pak Budi Waseso itu menyatakan harus penjara itu dijaga oleh buaya. Memang Pak Budi Waseso. Karena pada saat itu Pak Buas ini juga banyak persoalan-persoalan lapas ini, ada yang kadang tahanannya lari, ada yang ya bermasalah-masalah lain. Nah, oleh Pak Budi Waseso pada saat menyampaikan sambutan, penjara itu bagusnya yang jaga itu buaya, karena buaya itu tidak ada kompromi, tidak ada diskusi. Kalau tahanan lari, ya tangkap mati, ya sudah selesai. Itu ungkapan itu keluar karena geram itu Pak ya. Iya. Nah, jadi luar biasa pada saat itu oleh Pak Budi Waseso, dan juga malah dia dulu berkunjung ke ternak buaya, dan salah satu juga buayanya dibawa juga ke Jakarta untuk dipelihara oleh Pak Budi Waseso. Luar biasa. Ya. Nah, setelah itu saya bertugas di Asahan. Nah, saya berbagai kegiatan-kegiatan lain di kabupaten kota lain oleh Pak Andri Widianto pada saat itu. Ya, ini cocoknya Pak Arianja ini sudah perlu di provinsi saja bertugas. Levelnya provinsi ya. Dengan gebrakan kiprahnya nih di pimpinan ini Bapak ini cocoknya provinsi ini. Karena kadang-kadang kita sudah nanti ke Nias, nanti kita ke Tapanuli Utara, kadang ke Dairi, karena kita menggandeng PT Inalum. Nah, karena PT Inalum kan membawahi kalau nggak salah 10 kabupaten kota dalam rangka memberikan CSR beasiswa kepada siswa-siswa pelajar di wilayah kawasan Danau Toba. Jadi saya berdampingan dengan PT Inalum untuk mendorong PT Inalum itu jangan hanya ngasih duit aja Pak, saya bilang, tetapi ada juga edukasinya terkait dengan pemahaman narkoba. Jangan nanti Bapak kasih uang, tiba-tiba dia beli handphone, tiba-tiba dia nanti disalahgunakan uangnya. Begitu pada saat itu. Nah, oleh pimpinan dilihatnya, wah ini Pak Arianja ini cocoknya nih udah harus di provinsi. Nah, pada saat itu saya ditarik lagi di provinsi sebagai Kabid P2M BNN Sumatera Utara. Sudah jadi Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ya. Kalau sebelumnya kan Kabid Pencegahan. Habis itu balik ke provinsi bertambah dan Pemberdayaan Masyarakat. Itu dia. Jadi makin semangat juga gitu. Sudah ada pencegahannya, ada lagi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga kita lakukan untuk pada saat itu banyak terobosan-terobosan lah. Kita bikin MOU dengan PT Inalum, Pelindo, Pertamina, sampai juga pernah kita undang juga Seleng ke lapangan Merdeka ya. Nah, jadi memang bahwa kita bekerja di BNN ini harus benar-benar bisa kita merasakan happy-nya di BNN itu, karena banyak kesempatan dan peluang yang bisa kita kembangkan dalam rangka penanggulangan narkoba ini. Nah, pada saat itu juga saya melakukan upaya-upaya kegiatan ini
termasuk dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya, dengan Unimed, dengan USU, dan juga termasuk juga kita bekerja sama dengan Kopertis. Ya. Nah, dan juga kita cari juga kerjasama kita dengan Artipena, Aliansi Perguruan Tinggi Peduli, Aliansi Rektor, Aliansi Perguruan Tinggi Anti Narkoba, Artipenanya. Nah, jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, termasuk juga kegiatan-kegiatan masalah sosialisasi Impres ini, Impres 02 ya, yang sekarang ya, itu kita lakukan di seluruh kabupaten kota, dan itu kita lakukan terobosan sampai kita Sumatera Utara selalu peringkat 1 yang melaksanakan Impres yang dikeluarkan oleh Presiden, dan mudah-mudahan sampai saat ini masih tetap kita bertahan, masih juara 1 dia. Dan terakhir ke Siantar. Itu dia serunya. Jadi ya, kita lihat juga kita diberikan kesempatan sekarang ini sudah menjadi kepala BNN Kota Pematang Siantar. Nah, yang lebih hebatnya lagi, saya ini bisa membawahi 4 kabupaten kota. Oh iya. Wah. Ini luar biasa. Siantar, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Tobasa. Jadi ini supaya juga sobat BNN tahu bahwa kalau yang di Samosir, di Humbahas, dan di Toba itu kalau mau berkoordinasi masalah narkoba, ini orangnya. Itu dia. Waktu Angkus Haryanja. Iya. Jadi saya juga dengan baru bulan 7 kemarin sebagai kepala BNN di Kota Pematang Siantar, saya sudah berbagai upaya saya lakukan untuk program tentang P4GN ini di Samosir, di Humbang, dan di Toba selain di Siantar ya. Kita juga memberikan mobil ataupun melaksanakan penerangan tentang bahaya narkoba untuk di kabupaten-kabupaten yang 4 ini, Pak Bas. Nah, jadi kita nanti 1 minggu kita akan memberikan informasi tentang bahaya narkoba dan juga tentang COVID-19 di Samosir 1 minggu, di Humbang Hasundutan 1 minggu, di Toba 1 minggu. Bahkan juga kita libatkan Pemkapnya untuk bersinergi untuk dalam rangka memberikan informasi-informasi tentang bahaya narkoba ini di warga di wilayah Tobanya. Itu yang kita lakukan. Jadi Pak, kalau saya mendengar tadi, ternyata nih kalau Pak Haryanja nih sudah lebih banyak ilmunya saya rasa ya, karena BNN ini sudah ikut dari sejak masih BNK. Sejak dari Bapak ini kan bergabung ke BNN ini sebagai organisasi kemasyarakatan, sudah melihat kerja BNN. Kemudian ketika vertikalisasi Bapak jadi anggota BNN dari sisi PNS-nya. Jadi kan selama pengalaman Bapak nih berarti dari 2011 Pak ya? Iya. Sama kita ya 2011 terbentuk BNN, ketika itu masih banyak ya rekan-rekan kita mau kita aja apa itu BNN ya kan? Kita dengan kesadaran bergabung ya kan? Iya, nah, Bapak ini kalau saya lihat heavy-nya Bapak fokus Bapak tuh ke pergerakan masyarakat ya kan, ke organisasi. Nah, kalau pendapat Bapak bagaimana sekarang ini potensi ormas kita yang masih bisa kita kembangkan untuk apa ya, untuk mendukung pergerakan kita perang melawan narkoba? Bagaimana Bapak memandang potensi ormas-ormas kita ini Pak? Ya, jadi memang kalau saya lihat ya, kawan-kawan kita di ormas juga sebagai organisasi yang ikut berkontribusi dengan masyarakat kita, dia juga mempunyai tanggung jawab daripada mengatasi masalah narkoba ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga ormas-ormas ini juga banyak bermohon sama BNN untuk melakukan MOU kerjasama dengan BNN. Nah, ini kita lakukan. Ini sekarang kita harapkan bahwa ormas ini juga kita harapkan bisa juga nanti itu menjadi profesi baru buat ormas. Nah, tetapi juga kita harap pemerintah juga harus welcome juga untuk bisa menyalurkan apa yang menjadi tugas dan fungsi ormas ini terkait dengan penanggulangan narkoba. Nah, bupati, wali kota maupun gubernur ya setelah ada Impres tadi itu punya tanggung jawab dalam rangka penanggulangan narkoba ini. Nah, kita harapkan juga kepada pemerintah, bupati, wali kota maupun gubernur membuat perda
tentang P4GN ini. Nah, dengan adanya perda ini berarti dana APBD itu boleh kita gunakan di OPD yang ada di Pemkab, di Pemko itu. Nah, sehingga nanti ormas-ormas ini akan menjadi penggiat anti narkoba sebagai pelaku, katakanlah sebagai narasumber, sebagai pelaksana kegiatan itu di seluruh OPD, bahkan sampai ke tingkat desa, kelurahan, mereka sudah siap menjadi garda terdepan dalam rangka penanggulangan narkoba ini. Sehingga tidak lagi hanya menunggu BNN dalam rangka mengatasi masalah narkoba ini. Kenapa saya katakan demikian? Itu jauh lebih efektif masyarakat setempat yang bisa mengatasi persoalan narkoba ini, karena dia lebih tahu karakter masyarakat dan hubungan emosional mereka, ada keterkaitan, sehingga ini yang harus didorong pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya lewat perda supaya OPD itu bisa menyiapkan anggarannya untuk mereka lakukan dalam rangka menanggulangi narkoba, mulai tokoh agama, akademisi, organisasi profesi, dan juga masalah aktivis, dan juga media. Ini yang kita harapkan, bersama-sama kita menanggulangi narkoba. Kenapa? Karena Presiden sudah menyatakan darurat narkoba. Darurat narkoba itu pemahamannya tidak ada lagi persoalan ego sektoral. Nah, oleh karena itu kementerian lembaga sudah membuat salah satu kebijakan melalui turunan daripada Impres 02 itu, semua kementerian lembaga diperintahkan harus bersama-sama menanggulangi narkoba ini. Kalau ini kita lakukan, Pak Bas, pasti saya yakin narkoba itu zero. Ya, artinya kalau seorang bupati, wali kota, gubernur menyiapkan kelengkapan dalam rangka mengatasi narkoba, misalnya lah ya, kita minta kepada pemerintah, misalnya puskesmas, menyiapkan alat tes urin narkoba. Nah, sehingga kita akan memberikan pembelajaran kepada keluarga bisa melakukan tes urin anaknya semua di rumah. Itu supaya tahu orang tua keluarga kita, siapa di antara keluarga kita ini sebagai pemakai narkoba. Termasuk juga kalau anak kita pacaran saja pun harus kita tes juga pacarnya. Jangan karena pacarnya datang hari ini baik mobil baru Pajero, minggu depan itu naik Fortuner, padahal itu masih kredit, ternyata uang bandar narkoba. Curiga itu penting, Pak ya. Curiga itu penting. Jadi sama keluarga kita, orang-orang yang datang, yang dekat tuh jangan percaya aja ya. Iya, jangan pandang karena materinya, tetapi kita harus lebih curiga, jangan-jangan yang bersangkutan pacarnya itu pemakai narkoba. Nah, makanya bukan prasangka buruk, tapi untuk kebaikan keluarga kita. Iya, artinya jangan hanya persoalan sedikit, masa depan anak kita ini suram, Pak Bas. Karena kenapa? Kalau dia sudah terlanjur menjadi pacarnya dan itu bandar narkoba, inilah awal kehancuran keluarga kita itu, akan menjadi jaringan narkoba nanti yang akan menjadi keresahan masyarakat. Nah, jadi itu makanya kita minta pemerintah itu, kita mohon supaya ada perda-perda tentang narkoba, dan juga anggaran APBD itu harus juga dialokasikan sampai ke tingkat-tingkat desa supaya masyarakat itu bisa melakukan upaya dalam rangka preventif, penindakan, rehabilitasi. Tetapi kalau hanya kita diharapkan BNN, saya yakin tidak juga bisa menyelesaikan. Memang kemampuan BNN kan terbatas ya, terbatas personil, penganggaran. Sementara tadi kita melihat potensi jangkauan dalam hal ini ormas itu luar biasa. Kalau ormasnya kan kita tahu basis kedudukan itu biasanya kecamatan, kelurahan, dan kita yakin bahwa militansi mereka itu lebih luar biasa ya kan. Mereka kan bergabung membentuk diri itu atas dasar kepedulian, kemauan. Kalau mungkin kita yang pegawai kan dasar kita mungkin karir, mungkin ya penugasan. Nah kalau Bapak lihat nih ya, kawan-kawan kita ini, balik kita ke ormas, kawan-kawan kita yang di ormas nih, apa yang bisa mereka lakukan untuk ambil bagian dalam perang melawan narkoba? Ini kan kita udah Pak Petrus Golose mengajak seluruh elemen komponen war on drugs. Artinya kan di sini kan ormas harus ikut. Mereka bisa apa? Saya yakin ditawari dia jadi kurir narkoba, pasti dia katakan, sorry bro. Masa negara malu atau kalah melawan bandar narkoba?